Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu pada pertemuan kedua yang kita bahas adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Baik, akan kita bahas satu persatu. Baik anak-anak, kita akan bahas mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tentu anak-anak masih ingat dengan materi pada bab 2, di mana pada bab 2 itu kita membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian makna dari alinianya, dan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang coba kalian baca dan cermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian kita baca lagi mengenai pasal 1-nya. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sana jelas kita dengarkan, kita baca tadi dari rumusan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan negara yang berkedaulatan hukum. Jadi anak-anak perlu pahami, perlu ketahui bahwa negara kita, negara Republik Indonesia menganut dua sekaligus kedaulatan, yaitu 1 kedaulatan rakyat, 2 adalah kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat di Indonesia, perwujudan teori kedaulatan rakyat di Indonesia. Perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia digambarkan pada 1. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Teori kedaulatan rakyat juga ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada alinea keempat. 3. Bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah rakyat. Rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin menegaskan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. 4. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang
Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Undang-Undang Dasarlah yang mengatur dan menentukan pada bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Selain itu, Undang-Undang Dasar pula yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang langsung dilaksanakan oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita kenal dengan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan atau lembaga negara. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kedua bagian 1 ini. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.